Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari kini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita, yaitu berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Lai sehat kaba bapak-bapak, ibu-ibu kesadonya? Alhamdulillah. Sehingga dengan kesehatan yang baik kita bisa melaksanakan rutinitas ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Mulai dari sahur pagi tadi Bapak Ibu sampai siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah yang kita berbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita keluar dari bulan Ramadan ini memang betul-betul dalam keadaan fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman, kita berselawat kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati pengurus Musholah Baitul Jannah beserta jajaran, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kami, para pemuda-pemudi harapan bangsa, negara dan agama. Baiklah Bapak Ibu, pada malam hari kini izinkan kami untuk menyampaikan ceramah Ramadan yang akan kita beri judul adalah pentingnya kebersihan jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai landasan kita Bapak Ibu, mari kita buka surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari siksaan api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita. Setelah kita menjaga diri kita, baru selanjutnya kita selamatkan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, urutannya adalah jaga diri awak dulu, baru jaga keluarga kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penjagaan diri daripada keluarga. Padahal Bapak Ibu, di atas dunia ke Bapak Ibu, biasanya kita pasti sering mendahulukan keluarga kita. Dalam urusan dunia, biarlah ambo tak selamat, yang penting keluarga ambo selamat. Tapi Bapak Ibu, kalau untuk masalah akhirat tak bisa meritu Bapak Ibu. Untuk masalah akhirat, ku anfusakum, kata Allah, jaga dulu diri awak, baru setelah itu kita jaga keluarga kita. Bagaimana bisa meritu Bapak Ibu? Karena orang yang telah mampu menjaga dirinya, itu biasanya dia akan mudah menjaga keluarganya Bapak Ibu. Tidak mungkin orang ini tidak mampu dia menjaga dirinya Bapak Ibu, kemudian dia menjadi pahlawan untuk menjaga keluarganya dari siksaan api neraka. Tidak mungkin Bapak Ibu.
Maka dari itu Bapak Ibu, dalam masalah penyelamatan, penjagaan, itu kita memulai dahulu dari diri kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu, dalam masalah penjagaan diri ini, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya diri kita kok Bapak Ibu terbagi atas dua unsur. Yang pertama ada disabui dengan fisik. Mana yang dikatakan fisik Bapak Ibu? Segala nampak. Mulai dari badan kita, kepala kita, tangan kita, kaki kita, paru kita, sadonan nampak, itu merupakan fisik kita Bapak Ibu. Dan itu semuanya harus kita jaga. Karena semuanya itu merupakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu yang kedua Bapak Ibu, ada yang bersifat non fisik. Mana yang dikatakan dengan non fisik tadi Bapak Ibu? Yaitunya adalah jiwa kita. Ruh yang ada di dalam diri kita. Kalau ruh ko Bapak Ibu, kalau jiwa ko Bapak Ibu, ini tidak nampak ada Bapak Ibu. Berbeda dengan fisik kita. Kalau ruh ko Bapak Ibu, ini ada, tapi tidak nampak di kita ada. Cara membuktikan adanya ruh itu adalah, cuba kita cari orang mati Bapak Ibu. Apa yang tidak ada padanya? Kalau kepala Bapak Ibu, kita sama-sama punya kepala. Talingo sama, hidung meritu pula, bahkan gadang lo hidungnya pada awak lain. Tapi apa yang tidak ada Bapak Ibu? Ruh atau jiwa yang tidak ada padanya. Makanya Bapak Ibu, hakikat manusia itu sabananya adalah ada pada jiwa manusia itu sendiri. Makanya penting bagi kita Bapak Ibu untuk menjaga keduanya, mulai dari fisik kita dan yang kedua juga memelihara non fisik kita. Bagaimana caranya kita menjaga fisik kita Bapak Ibu? Banyak caranya Bapak Ibu ya. Supaya fisik kita itu tetap sehat, tetap stabil Bapak Ibu, tentulah kita memakan makanan yang baik, meminum minuman yang bergizi. Dan begitu juga dengan kita merawat badan kita Bapak Ibu ya. Macam-macam sekarang Bapak Ibu cara orang untuk merawat badan. Mulai dari pakai bedak, luluran, pergi ke salon, tambah lagi pakai make up. Kemudian ada lagi Bapak Ibu suatu kegiatan yang sedang viral sekarang, yaitunya adalah senam pagi. Itu biasanya ibu-ibu senam pagi. Itu semuanya merupakan cara kita dalam menjaga badan kita, dalam menjaga fisik kita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya kita untuk menjaga jiwa kita? Kalau menjaga badan Bapak Ibu, jaleh tadi dengan cara makan. Kalau untuk menjaga jiwa kita Bapak Ibu, supaya jiwa kita ini tetap sehat, tetap bersih, setidaknya ada 3 caranya Bapak Ibu. Yang pertama, cara supaya jiwa kita ini tetap sehat adalah dengan ilmu. Dengan selalu memberikan ilmu atau mendengarkan kajian-kajian agama. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau kita mendengar kajian agama itu disabui dengan istilah lainnya adalah dengan santapan rohani atau siraman rohani. Karena ilmu itu Bapak Ibu, ini merupakan makan dan minumnya jiwa kita. Supaya jiwa kita ini sehat Bapak Ibu, kita harus sering-sering mendengarkan ilmu, karena itu makanannya. Makanya Bapak Ibu, jangan heran kita Bapak Ibu, kok sedang mendengarkan ceramah itu Bapak Ibu, banyak gitu nanti kalok Bapak Ibu ya. Bagus itu, karena jiwa kita ikut tanang, yo sajuk Bapak Ibu. Sama ibaratnya kita makan gulai ayam Bapak Ibu, saking lamanya kita mendengar gulai ayam ko Bapak Ibu, makan gulai ayam ko. Kita punya gulai ayam ko yo sapana tapi pincang atau gitu. Mau dituju kalau kita mendengarkan ceramah Bapak Ibu ya. Saking lamanya kita mendengar ceramah Bapak Ibu, takut aku harinya. Maka disitulah tak kunci untuk menenangkan jiwa kita Bapak Ibu.
Makanya kalau ada ceramah-ceramah Bapak Ibu kegiatan wirid, hadir salah Bapak Ibu ya. Minimal kita pelalok sana Pak aja dah. Insyaallah pengurus kita tak akan berang masalah itu Bapak Ibu ya. Karena itu adalah makan minumnya jiwa kita. Jadi itu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah dengan ilmu. Sesudah itu Bapak Ibu dan kedua, bahwa supaya jiwa kita ini tetap sehat adalah dengan ibadah. Dengan melaksanakan ibadah Bapak Ibu, maka jiwa kita ini akan tenang. Apapun ibadah yang kita perbuat Bapak Ibu, apakah itu solat, apakah itu berpuasa, berzikir, yang mana ujung tombak dari ibadah tersebut adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kata Allah Bapak Ibu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan beribadah kita Bapak Ibu, maka jiwa kita ini, hati kita ini Bapak Ibu akan tentram dan tenang. Jadi cara yang kedua Bapak Ibu, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu nan ketiga Bapak Ibu, supaya jiwa kita ini tetap sehat, tetap tenang dia, caranya adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Dengan banyak kita membaca Al-Quran Bapak Ibu, maka Allah akan turunkan ketenangan ke dalam hati dan jiwa kita. Karena begitu kata Allah Bapak Ibu, wa nunazzilul Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahma lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kok rusuh hati kita Bapak Ibu, sedih hati kita, sampai rasanya jiwa kita, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. InsyaAllah Bapak Ibu lapang hati kita balik, lapang jiwa kita balik Bapak Ibu. Nah, jadi itu Bapak Ibu 3 cara dalam menyehatkan jiwa kita. Dan menyehatkan jiwa ini Bapak Ibu sangat penting. Kenapa kita katakan penting Bapak Ibu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Apa kata Allah? Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan terhadap jiwa tersebut Bapak Ibu diilhamkan ada sifat fujur dan ada sifat takwa. Ada sifat buruk dan ada sifat baik, ada sifat negatif dan ada sifat positif. Qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, maka beruntunglah orang-orang yang selalu menyucikan dirinya. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya Bapak Ibu. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah orang-orang yang selalu mengotori dirinya. Makanya Bapak Ibu, menjaga jiwa kita ini tetap tenang, tetap bersih, ini merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Nah, bahkan Bapak Ibu, kalau kita nio masuk surga Bapak Ibu, itu besok yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jiwanya nan berhasil, jiwanya nan tenang. Di dalam surah Al-Fajr Bapak Ibu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Jiwa yang tenang itu Bapak Ibu merupakan jiwa orang yang bersih, jiwa-jiwa yang bersih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi. Dan bergabunglah engkau dengan hambaku, kata Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin masuk surga, berasihan jiwa kita Bapak Ibu. Karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala besok adalah jiwa-jiwa yang berasiah. Nah, jadi itu Bapak Ibu tentang kesehatan badan dan jiwa. Kalau badan kita Bapak Ibu ada penyakit,
Jiwa pun Bapak Ibu juga meritu. Ada juga penyakitnya Bapak Ibu. Kalau penyakit badan banyak macamnya Bapak Ibu. Mulai dari nan gadang sampai nan ketek. Kalau dari nan gadang Bapak Ibu, sakit jantung, kolesterol, darah tinggi, sakit ginjal, macam-macam penyakit gini Bapak Ibu. Kanker, itu semuanya penyakit badan. Kalau penyakit hati Bapak Ibu, ada pula Bapak Ibu, ya. Penyakit badan itu berbahaya, tapi ketahuilah Bapak Ibu, penyakit jiwa atau penyakit hati jauh lebih berbahaya. Bahawa itu karena kalau jiwa kala sakit Bapak Ibu, mau dia apa bana copatui ustaz-ustaz magi ceramah Bapak Ibu, indak akan pernah masuk dah Bapak Ibu. Kareh sabana kareh Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu perlu kita ketahui apa yang menyebabkan jiwa kita itu sakit Bapak Ibu. Nah, di dalam sebuah kisah Bapak Ibu, dulu pada zaman Rasulullah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan solat dengan para sahabatnya Bapak Ibu, biasanya Rasulullah kalau selesai melaksanakan solat Bapak Ibu, itu mereka akan duduk berbincang-bincang, berbicara tentang masalah agama atau masalah akhirat. Berbincang-bincang ringan. Kalau ada para sahabat mau bertanya Bapak Ibu, maka Rasulullah akan menjawabnya. Tapi Bapak Ibu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, dengarkan ini katanya. Sabantalai akan masuk ke dalam masjid kita iko seseorang calon penghuni sarugo. Takajuklah sahabat Bapak Ibu. Sia orang ko yang penghuni sarugo ko. Ndak lama setelah itu Bapak Ibu masuk seorang laki-laki yang basah mungkonyo kana yudu. Diperhatikan oleh para sahabat, mungkin iko, laki-laki ko mungkin ko katanya. Dicari sesore itu ndak ada orang masuk ke dalam masjid setelah itu oleh Bapak Ibu. Kemudian pada hari berikutnya Bapak Ibu, Rasulullah juga berkata demikian, wahai sahabatku, sabantalai akan masuk calon penghuni sarugo ke dalam masjid kita. Dipantau-pantau sama sahabat Nabi Bapak Ibu, sia orangnya, kiranya Bapak Ibu masih pemuda yang kemarin. Sampai hari ketiga Bapak Ibu. Hari ketiga Nabi pun juga berkata demikian. Sabantalai para sahabat akan masuk calon penghuni surga ke dalam masjid kita. Masuk balik pemuda itu Bapak Ibu, ternyata masih pemuda yang sama. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Salah satu sahabat curiga Bapak Ibu, kira-kira apa bana amalan yang dilaksanakan oleh pemuda tadi sehingga pemuda tadi kok disabit sama Nabi 3 kali bahwasanya ini merupakan calon penghuni surga. Akhirnya setelah itu Bapak Ibu, setelah pemuda kok pulang, diikutilah oleh salah satu seorang sahabat. Kemudian ketika pemuda ini sampai di rumahnya Bapak Ibu, kemudian dia temui seorang pemuda tadi. Wahai pemuda, wahai kawanku, sesungguhnya saya mau bertamu ke rumah kamu dan mau menginap selama 3 hari di rumah kamu katanya. Bertanya pemuda ini Bapak Ibu, kenapa sahabatku, kenapa kamu mau bertemu ke sini katanya. Dibuat-buatlah alasan Bapak Ibu bahwasanya dia itu ada pertengkaran di rumah karena merasa tidak enak di rumah Bapak Ibu, makanya mau bertamu menginap di rumah saudaranya tadi untuk beberapa hari. Sesudah itu Bapak Ibu, hari pertama dicalilah pemuda ke Bapak Ibu, diintel istilahnya Bapak Ibu, dicali apa bana amalan yang inyo laksanakan selama itu. Dicali hari pertama Bapak Ibu, solatnya sama kita Bapak Ibu, biasa-biasa saja. Bacaan Al-Qur'annya mau itu pula sama Bapak Ibu. Semakin penasaranlah sahabat Nabi ko Bapak Ibu. Hari kedua diperhatikan balik, makannya sama pula jo kita. Laloknya pun mau itu pula sama jo kita Bapak Ibu. Orang bakaru laloknya, hanya mau itu pula lalok Bapak Ibu, bakaru pula. Hari ketiga diceli Bapak Ibu, jo nak ada yang spesial Bapak Ibu ya. Bahkan lebih hebat amalan-amalan sahabat Nabi yang lain. Barulah hari ketiga Bapak Ibu, sabalun pamit, diajak sahabat tadi mengecek pemuda tadi Bapak Ibu, wahai sahabatku, sebelum saya akan meninggalkan rumah ini, saya mau berkata jujur kepada engkau.
Sebenarnya saya ke sini mau bertemu adalah hanya untuk mengintal engkau, hanya untuk mencari tahu apa amalan engkau, sehingga engkau disebut oleh Nabi sebagai calon penghuni surga. Dan sebenarnya saya tidak ada pertengkaran di rumah katanya. Mendengar hal yang itu Bapak Ibu tak kaji pulaunya Bapak Ibu. Masuk yo ambo disabui sebagai calon penghuni surga. Kata seorang pemuda tadi Bapak Ibu. Barulah setelah itu lalamu Bapak Ibu tak kena dipikir-pikir sama pemuda tadi, apalah amalan yang ia lakukan baru tak kena Bapak Ibu. Wahai sahabatku, sesungguhnya saya ini adalah seseorang yang tidak pernah cemburu dan iri kepada orang lain yang mendapatkan nikmat. Mendengar nomor itu Bapak Ibu sahabatku, batamu kata kuncinya Bapak Ibu, jangan-jangan ikut amalannya. Langsung bergegas kepada Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah, ternyata itulah Bapak Ibu kunci dari kebersihan jiwa itu. Yang membuat jiwa awak kau sakit Bapak Ibu adalah sifat hasad di dalam diri awak. Apa tu hasad Bapak Ibu? Rasa iri, dengki, cemburu yang berlebih-lebihan kepada saudara kita yang mendapatkan nikmat. Orang nanya jabatan, inyo nanya darah, hasad tu Bapak Ibu ya. Orang balik kulkas, inyo balik paramek, nonong kepala menjelek saudaranya itu. Kalau ada nomor itu Bapak Ibu, hati-hati. Itu merupakan sifat hasad di dalam diri kita. Harus kita jauhi. Kalau kata orang pasisia Bapak Ibu, hasad ko disabui jo simantuang. Lai tahu Bapak Ibu di simantuang? Simantuang di ladang uang diambil kau du tajak. Uang entong diuntung suang-suang, inyo dan sasak duduk tagak. Jadi kalau ada orang yang sasak duduk tagak, mencari orang mendapatkan nikmat, simantuang nama itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau hendak kami sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.